Shalom, saya Gideon Artonang akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya. Yang pertama, Paulus lahir di Tarsius, kemudian orang tua Paulus berasal dari Yahudi. Orang tua Paulus sangat menginginkan Paulus untuk menjadi seorang hakim Taurat. Di dalam pencapaiannya, Paulus juga mempunyai kemampuan untuk membuat tenda, dan diperkirakan Paulus lahir setelah kelahiran Tuhan Yesus, dan dahulunya dia adalah seorang penganiaya Kristen dan membunuh orang Kristen atau orang yang mengikuti Yesus Kristus. Dan ia tertobat setelah bertemu atau ditegur Yesus ketika berjalan menuju Damsyik, dan ia sangat berperan dalam menebarkan Injil ke bangsa-bangsa. Yang kedua, yang saya ketahui pembagian di dalam Perjanjian Baru, misalnya saja ada pembagian surat-surat Paulus, yaitu surat asli Paulus dan surat pseudi Paulus. Yang dimaksud dengan surat Paulus yang asli adalah surat yang memang original memakai pemikiran Paulus dan Paulus sebagai penulisnya. Contohnya surat Roma, Korintus, Galatia, dan Tesalonika. Dan yang dimaksud dengan surat pseudi Paulus ialah tulisan-tulisan yang bukan asli Paulus, tapi ada pengaruh pemikiran Paulus di dalamnya. Surat ini digolongkan ke dalam surat pseudi karena pemikiran-pemikiran Paulus di dalam kitab ini sudah tidak original lagi, melainkan sudah berpengaruh oleh pemikiran oleh penulisnya. Contohnya Kolose, Efesus, 1 dan 2 Timotius, Filemon, Titus, dan Ibrani. Yang ketiga, dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, ditulis pada saat Rasul Paulus pertama kali dipenjara di Roma sekitar tahun 61 sampai 63 Masehi. Waktu di penjara ia dikunjungi oleh Epaphroditus, salah seorang umat Filipi, dan saat mengunjungi Rasul Paulus, Epaphroditus sakit dan hampir mati. Namun akhirnya ia sembuh, dan Rasul Paulus mengirimnya kembali dengan surat dan ucapan terima kasih atas kebaikan umat di Filipi. Surat kepada gereja di Filipi, tema utamanya adalah sukacita Kristiani. Yang keempat, surat pseudi Paulus sangat identik dengan palsu. Pseudi Paulus artinya adalah pemikiran Paulus, namun tidak original lagi, dan suratnya dimulai dari Kolose, Efesus, dan surat-surat pengembalaan serta surat kepada orang Ibrani. Jadi pada intinya surat ini digolongkan ke dalam surat pseudi Paulus karena pemikirannya tidak original lagi. Yang kelima, surat Yakobus. Dalam surat Yakobus ini yang bisa saya sampaikan adalah kitab Yakobus terbagi atas 5 pasal. Yakobus ingin memberi nasihat dan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang mengalami pencobaan, kesusahan, dan penganiayaan karena iman Kristen. Dan juga Yakobus mengajarkan cara terbaik untuk menghadapi percobaan. Amanat dalam kitab ini adalah bahwa iman Kristen sesungguhnya wajib dinyatakan dalam perbuatan baik. Orang Kristen diwajibkan menyatakan imannya melalui perbuatannya. Sekian hasil jawaban dari ujian tengah semester saya. Semoga dapat berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.